Mau tahu dong cerita yang baru-baru ini sempat viral di sosial media, yaitu terkait dengan kawin tangkap atau kawin paksa atau pengambilan paksa. Nilai-nilai kemanusiaan atau praktik kawin tangkap ini juga sudah bertentangan sekali dengan nilai kemanusiaan dan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Teman-teman semua, jadi jumpa lagi bersama saya Reti Benu dalam episode Balu yang pastinya di podcast Kompak. Nah teman-teman semua, hari ini beta sangat senang karena kedatangan satu tamu spesial yang pastinya didatangkan langsung dari Sumba. Nah oleh karena itu kita akan mendengarkan perkenalan singkat dari Ambu yang datang langsung dari Sumba dan hadir pada podcast Kompak. Silahkan. Oke, baik, saya Justin dari Sumba. Saat ini lagi di komunitas solidaritas perempuan dan anak yang biasa disebut Sopan Sumba. Oke, jadi kita semua dengar Kakak Justin ini adalah ketua dari komunitas Sopan Sumba dan hari ini hadir bersama-sama dengan kita karena kita mau menggali informasi atau mau tahu dong cerita yang baru-baru ini sempat viral di sosial media, yaitu terkait dengan kawin tangkap atau kawin paksa atau pengambilan paksa. Oleh karena itu, kira-kira apa itu kawin tangkap? Nanti kita langsung dengar cerita dari Kakak Ambu supaya kalau untuk teman-teman yang masih bingung langsung tahu informasinya. Oleh karena itu silahkan Kakak Justin. Ya, wah, mungkin saya menjelaskan kawin tangkap ya. Iya. Kawin tangkap itu adalah praktik di mana mengambil paksa perempuan di jalan, di pasar, atau di mana saja, di mana perempuan itu ada peluang untuk ditangkap. Intinya adalah pengambilan paksa, secara paksa oleh pihak laki-laki tanpa persetujuan pihak perempuan atau perempuan sendiri. Oh iya, jadi Mama Justin, kami mau tahu kira-kira apakah praktek ini sudah dilakukan sudah sejak dahulu ataukah karena baru sekarang, tapi kan kita lihat banyak yang tersebar di banyak sosial media berupa media surat kabar dan juga lewat media online kalau ini adalah praktik yang dianggap sebagai adat sehingga itu mereka lakukan secara terus-menerus. Iya, kalau kita melihat ini praktik ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama ya, bahkan untuk kakek nenek kami juga itu sudah hanya memang mengalami pergeseran nilai. Dulu itu praktiknya beda, sekarang juga mengalami pergeseran juga beda. Nah dulu sebenarnya kalau kita lihat dari tata perkawinan orang Sumba yang sebenarnya ada tahap-tahapnya seperti itu. Nah, kemudian ada praktik itu di mana laki-laki mengambil paksa perempuan itu karena misalnya kedua keluarganya sudah setuju. Itu dulu dilakukan untuk hubungan keluarga, misalnya anak om, ya, keluarganya setuju, terus perempuannya tidak setuju, nanti diambil seperti itu. Itu yang terjadi di saat itu. Kemudian praktik-praktik itu selalu diselesaikan secara adat. Ya, karena belum ada hukum negara. Jadi dulu setiap pelanggaran yang terjadi itu selalu dibereskan dengan mediasi adat, diskusi adat, entah bayar kanyala dan lain sebagainya. Itu. Tapi sekarang kita melihat ya ada hukum negara yang mengatur itu semua dan nilai-nilai kemanusiaan atau praktik kawin tangkap ini juga sudah bertentangan sekali dengan nilai kemanusiaan dan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, jadi Kakak Justin, kemarin juga kami sempat membaca di sosial media bahwa perempuan-perempuan yang ditangkap secara paksa ini adalah mereka yang tidak tahu terkait dengan kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua, lalu tiba-tiba mereka diambil paksa, ada yang tidak setuju, ada juga yang berteriak dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Ambu itu bagaimana?
Ya, tidak semua juga atas kesepakatan kedua orang tua. Ada juga yang kedua orang tua juga sama sekali tidak tahu. Misalnya orang tua perempuan sama sekali tidak tahu. Nah, mungkin orang tua laki-laki saja yang tahu atau pihak laki-laki, sehingga terjadi praktik itu. Jadi ada yang atas kerjasama antara kedua belah pihak keluarga, baik keluarga laki-laki dan perempuan, tetapi ada juga yang sama sekali seperti itu. Oke, kalau begitu Kakak Rambu, yang mau kami tanyakan di sini juga adalah kira-kira bagaimana ini tanggapan para perempuan-perempuan yang ada di Sumba sendiri terkait dengan kawin tangkap ini atau pengambilan secara paksa ini? Ya, kalau kita melihat kalau kita pantau dari media sosial ya, sudah lebih banyak perempuan, bahkan bukan hanya perempuan ya, masyarakat Sumba pada lebih banyak yang menolak praktik kawin tangkap ini, yang sudah tidak mengizinkan, sudah tidak setuju seperti itu. Bahkan di komunitas kami pun di Sopan sangat tegas kami mengutuk keras tindakan ini karena kami merasa ini adalah kejahatan kemanusiaan. Benar sekali ya Mama. Dan yang mau kami tanyakan juga adalah kira-kira setelah kejadian ini terjadi dengan para perempuan-perempuan yang diambil secara paksa ini terjadi, kira-kira ada ruang aman untuk melindungi teman-teman kita, saudara-saudara kita sebagai kaum perempuan yang diambil secara paksa, ataukah sejauh ini belum ada? Ya, kita melihat bagaimana korban-korban ini, apakah ada rumah aman atau ruang aman ya. Sebenarnya kita belum bisa mengatakan ya juga tidak, karena keterbatasan, banyak keterbatasan kami di Sumba, khusus di Sumba Tengah itu belum ada rumah aman. Kemudian juga untuk hal-hal yang mendukung rumah aman itu juga belum maksimal. Misalnya kalau di Sumba Timur sudah ada, tetapi juga psikolognya belum ada yang spesialis untuk pendampingan korban. Ada sih untuk psikolog, kemarin baru diskusi, sebenarnya belum psikolog sebenarnya ya, tapi kita mengambil orang-orang yang sedikit punya kemampuan untuk mendampingi. Tetapi ada juga yang dikembalikan ke keluarga tidak dengan pendampingan. Ya, itu tadi keterbatasan pendampingan psikolog. Iya, jadi kira-kira dengan cerita yang tadi Mama Ambu, Mama Justin sudah sampaikan kepada kita semua, kira-kira arah harapannya yang paling penting khususnya untuk pemerintah dan juga kepada negara, bagaimana melindungi ini perempuan-perempuan yang ada di Sumba agar kalau bisa rantai hal yang seperti ini yang kurang bagus ini harusnya sudah diputuskan dari akar-akarnya. Kira-kira harapan dari Mama selaku selain sebagai Ketua Sopan Sumba juga adalah seorang aktivis perempuan, kira-kira harapannya itu seperti apa? Ya. Harapan untuk pemerintah segera ada tindak lanjut. Kebetulan sudah ada undang-undang TPKS untuk pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mengadakan turunan dari undang-undang TPKS itu, dan kemudian ke kabupaten ada perda yang mengatur itu. Itu harapan untuk ke pemerintah. Kemudian juga kalau kita melihat ini sebenarnya setelah ada undang-undang, ada aturan yang sudah diterbitkan, sebenarnya menjadi tugas kita bersama ya, untuk semua orang yang peduli tentang kemanusiaan atau perempuan. Sebenarnya kita sama-sama punya tugas untuk mengedukasi, mensosialisasikan ke masyarakat lebih jauh dan lebih dalam ya. Apalah gunanya ada aturan tetapi tidak diakses oleh masyarakat. Nah, itu yang paling penting, bagaimana ketika ada aturan tetapi juga kita masuk ke kampung-kampung, di setiap pertemuan, di setiap balai-balai kita coba menyampaikan, menyuarakan itu ya. Mungkin itu harapan ya, harapan untuk pemerintah karena pengambil kebijakan, tetapi harapan untuk semua elemen yang punya perasaan, kegelisahan, keresahan terkait nilai-nilai kemanusiaan yang sudah tidak lagi baik-baik adanya, ya kita sama-sama bergerak. Oke deh, siap. Nah, ini sangat keren. Dan yang mau kira-kira menurut Mama Ambu, harapan atau kira-kira pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada teman-teman perempuan yang ada di Sumba, karena dengan melihat kasus yang seperti ini otomatis mereka juga akan merasa gelisah karena takutnya tiba-tiba mereka juga bisa menjadi korban. Jadi kira-kira pesan bagi teman-teman perempuan
perempuan-perempuan yang ada di Sumba kira-kira seperti Ya, saya berpesan kepada perempuan di seluruh Indonesia, tetapi di Sumba pada khususnya, bahwa tidak boleh takut, ya, tidak boleh takut. Itu pesan pertama. Yang kedua, harus sekolah lebih tinggi, karena salah satu dasar kekuatan kita itu ketika kita memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga kita mampu membela diri kita. Kita tidak perlu minta bantuan, dukungan lebih besar daripada orang lain, tetapi kita harus lebih kuat dari diri kita sendiri untuk melawan, ya, setiap tindakan-tindakan atau praktik-praktik kejahatan yang menimpa diri kita. Oke, keren ini. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih juga. Ini saya sangat diundang keren. di sini. Dan itu adalah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, mungkin menjawab kegelisahan dari teman-teman semua. Dan terima kasih, mungkin see you untuk teman-teman perempuan lebih semangat, perempuan kuat jangan dan takut. hebat. Oke, terima kasih. Oke.